Bahkan 2 kali lipat itu masuknya juga nggak 2 kali lipat ke driver ya. Kadang kan ada order gabungan gitu kan. Kadang yang kita sulit memang ketemunya sama rekan-rekan driver lagi. Iya. Jadi ya habis kalau gua nggak begini kalau nggak gabung nggak dapat orderan kan. Iya. Aduh, cuman ya kita Iya terus, juga sih ya, gitu. iya makanya kita jadi kan begitu. Jadi kadang-kadang manajemen juga kadang saya berpikir ini sebenarnya manajemen itu seperti apa? Kok jadi kita sendiri yang di akhirnya Diadu domba di bawah. Jadi seakan-akan ya, maksudnya seakan-akan kita tuh dipecahin lagi gitu kan, di ini lagi terus sejauh ini program-program yang emang dulu ngomong kita mau begini kok jadi tapi kan di dalam Gojek dan Grab ini kalau kita berkaca kan ya udah banyak ya, udah bukan menjadi sebuah rahasia lagi bahwa perekonomian itu kan nggak ada yang menengah ke atas kalau di Gojek ya, atau mungkin kalau yang ngambil mobil yang comfort, yang luxury gitu, yang deluxe apa sih itu ya, yang priority, premium, nah itu mungkin oke lah, itu sampingannya orang-orang yang ya kalau udah kerja gabut gitu. Nah tapi kan kalau untuk Goret kan ada yang memang banyak sekali, bahkan ya motornya aja motor butut, penghasilannya juga diputar dari penghasilan sebagaimana penghasilan malam itu dia on beat gitu. Apa dari manajemen tidak pernah ada terfikirkan sebelumnya mereka bayar ikut aplikasi promo apa namanya program ini bagaimana gitu? Ya itu yang saya pernah dengar keluhan itu nggak dari teman-teman yang memang oke lah di ekonominya masih di under kita gitu. Kan banyak banget tuh kadang bapak-bapak udah kakek-kakek. Aku tuh waktu itu pernah dapet the driver udah kakek-kakek kan, tapi kita kasihan. Iya sih. Udah kakek-kakek, ya motornya betul katanya ya mau gimana lagi mbak, karena kerja udah nggak dapet. Emang ya, kondisi sih. Iya, kerja udah nggak dapet. Terakhir kerja jadi satpam di perumahan, itu pun udah nggak kerja lagi karena digantikan yang lebih muda. Ya mau nggak mau, ini aplikasi dari anaknya dipakai. Memang kalau dilihat di ininya, masih muda, tapi ternyata itu bapaknya yang daliin semuanya. Operasional kan. Kan kadang kita ya kasihan ya, mau kasihan tapi mau bagaimana? Makanya kadang kita juga kan sebenarnya secara nggak langsung yang muda-muda di sini gitu kan, yang masih mungkin dalam konteks ya pendidikan juga mungkin ada gitu kan, ini istilahnya masih dalam ya tenaga juga kan ada gitu kan. Ya itu coba buat bantu gitu. Makanya kadang mungkin ya susah juga ya, maksudnya aplikator. Kalau saya pribadi sih menilai sebenarnya keadaan kita ini keberadaan kita ini online tuh benar-benar fundamental Kak. Benar-benar sangat pengaruh banget. Saya juga tuh biasa menyadari ojek online ini berpengaruh besar sangat ya. Pengaruh besar banget Kak buat kehidupan keseharian masyarakat gitu. Khususnya di ibu kota ya, maksudnya apalagi ya bisa ngejangkau sampai dalam perumahan itu, bahkan sampai di depan gerbang rumah ada di titik itu. Kalau masih di daerah kan belum terlalu ini kan, mungkin masih bisa mengandalkan dengan kondisi-kondisi sekitar, mungkin untuk apalah yang masih bisa dimanfaatkan gitu. Kalau untuk di kota ini udah nggak ada yang bisa yang bisa dimanfaatkan gitu. Makanya kadang ya itulah saya kadang-kadang bingung sendiri gitu. Kadang ya mau gimana kita juga kan, entah apa yang yang dipikirkan aplikator, manajemen gitu kan. Saya sih berharap ya, harapan saya ketika yang kita tuh sebagai mitra tuh memang benar-benar sesuai dengan apa yang memang disampaikan mitra gitu. Jadi apa yang keluh kesah kita, jadi bisa mungkin program-program yang mau dijalankan juga kita juga bisa ikut andil di situ. Karena kita juga kan otomatis yang akan berproses nanti dari mulai yang aplikasi itu berjalan kan pelanggan terus ke begitu sampai selesai. Makanya itu aja sih yang saya harapin dari pihak manajemen. Terus ya saya berharap yang paling saya harapin sendiri ya, kita di sini kan khususnya di Indonesia gitu. Kita di sini punya kalau bisa dibilang nggak kurang lah. Indonesia tuh punya instansi-instansi, lembaga-lembaga pemerintahan itu kalau menurut saya tuh bisa dibilang lebih dari komplit lah, lengkap gitu kan. Apa kekurangannya itu pasti udah ada di instansi-instansi lah gitu kan, di lembaga itu gitu pasti ada yang nanganin. Ya sampai kenapa yang saya bingung begitu sampai di bawah itu kok bisa nggak ada kesesuaian yang terjadi gitu, ketimpangan lah, ada kesenjangan gitu, jadinya perbedaannya kelihatan banget.
kayak kita kondisi di sini kan di bawah. Itu aja sih yang jadi saya. Mungkin ini nanti bisa jadi jembatan nih untuk teman-teman yang ada di dalam manajemen yang bekerja dari aplikasinya sendiri, atau memang mungkin ada teman-teman atau saudara kita yang bekerja di pemerintahan yang menaungi tentang aplikator ini sendiri. Ini bisa menjadi sebuah saran, sumbangsi saran, atau bahkan suara dari riak-riak bawah, bahwa mereka ini memang sebenarnya sangat amat diuntungkan. Kalau saya itu sangat amat diuntungkan oleh adanya ojek online, karena bisa tadi minta di titik ini diantar sampai di titik dengan aman. Alhamdulillahnya sampai saat ini dengan aman. Nah kan tapi dinamika di dalam perjalanan di lapangan kan manajemen juga nggak semuanya tahu detailnya seperti apa. Bahkan setiap manusia sendiri kita juga punya perbedaan masing-masing. Nah itu ya minta tolong didengar lah. Ini ada yang memang sangat bergantung dari hasil ekonomi dari ojek online, atau mungkin ada yang menggantungkan bahkan kehidupannya dalam on-beat di ojek online. Jadi walaupun demo kemarin ya sebenarnya tidak ada yang sia-sia juga, mungkin menyuarakan. Kenapa demo ya? Karena suara kecil itu nggak didengar gitu. Makanya pengen disuarakan menjadi suara yang besar agar didengar oleh pemerintah. Harapannya sih yang terbaik lah, Kak. Iya, khususnya dari pihak aplikasinya sendiri. Mungkin nanti semoga ada jawaban ya dari itu ya. Ya mudah-mudahan sih. Amin. Nah. Makanya saya juga senang gitu ketika ada forum-forum seperti ini. Kita juga dari pihak driver itu nggak melulu kok untuk harus begini, harus begini. Iya, kita cuma maunya sharing pengalaman aja. Betul, ini kita gitu yang terjadi begini loh di lapangan. Gitu. Jadi jangan sampai ketika ada program sendiri yang diterapin gitu, itu seakan-akan ya. Tapi tidak melihat. Tanpa melibatkan, gitu, tanpa melihat kondisi yang terjadi di lapangan gitu. Terus driver juga kan bagaimana kan begitu aja sih. Terus ya itulah, makanya kalau harapan saya itu tadi, kita di Indonesia itu ya itu yang saya kadang masih ya sedikit bingung ya, heran, maksudnya kok yang punya apa ya regulasi pemerintahan, mewakili pemerintahan kan institusinya kan kayak kita ini kan sebenarnya banyak memang nggak mau kita kayak kita di sub kita ada, dinas perhubungannya kita ada di sini, ketenaga kerjanya kita juga di sini ada. Ya kan, ya, minta tolong dinaungin lah ya. Terus ya dari segi pelayanan untuk pemenuhan ekonomi juga kita dampaknya ada kan begitu, perekonomian kan. Jadi kalau ngebangun dari semua ojek online ini kan pastinya banyak ya sekarang. Kalau memang dulu bisa kita hitung di beberapa daerah, bahkan sekarang sudah menyeluruh nih di seluruh Indonesia nih. Pernah nggak terpikir asalnya dari mana sih Mas? Atau memang asli Jakarta? Kalau saya asli sini. Asli Jakarta, Mas juga asli Jakarta. Nah, kadang kan ada yang pulang kampung ke daerah, ketemu sesama Gojek. Ada nggak sih komunitas yang memang dibangun untuk seluruh Indonesia, atau komunitas-komunitas yang Mas punya sekarang adalah komunitas regional? Ya di tiap daerah sih ada komunitas. Tiap daerah ya? Ada. Dan itu nggak ada intervensi, oh lu dari sana nih nggak boleh gabung di gue? Nggak begitu. Nggak ada, kalau kita di bawah sih nggak ada seperti itu. Cuman kadang kita tadi yang terjadi tuh ada aja nih Kak, orang-orang sebenarnya dari manajemen yang memecah gitu. Iya, maksudnya dia masuk ke situ gitu. Oh. Entah masuk, entah mungkin dibalik itu gitu kan. Dia coba buat masuk gitu. Saya juga kurang paham. Melalui komunitas itu. Melalui komunitas itu sendiri sampai akhirnya mungkin merasa komunitas itu dilihat mungkin ada pengaruh besar di wilayah, khususnya mungkin entah kelurahan, entah di skala kecamatan atau mungkin ke provinsi sekaligus ya kan, bahkan ke negara sendiri nih yang mungkin mewakili atas nama. Makanya kadang saya sendiri bingung sampai sama yang mengatasnamakan roda 2 gitu se-Indonesia ini. Saya sendiri nggak pernah merasakan. Tapi ada oknum-oknum seperti itu ada. Ya itu makanya, sedangkan ya saya pribadi yang saya rasakan di bawah itu nggak ada yang sekalian itu kan berada. Ya saya mikirnya kan dengan adanya organisasi yang mengatasnamakan roda 2 atau mungkin online atau apapun itu kan otomatis kiblatnya itu kan pasti ke arah yang memang kita yang udah pahamin
di lapangan banget sebenarnya. Tapi kenyataannya begini. Tapi komunitas itu berbayar nggak sih? Enggak sih. Ya, Nggak berbayar. ada yang memang mungkin berbayar, ada juga yang mungkin. Tapi kan mungkin biasanya dari komunitas nih ojek online, pasar Rebo, ojek online simpangan mana gitu ya. Dalam komunitas itu mereka membentuk kayak suatu amal apa namanya? Kegiatan amal diserahkan. Itu sering ya seperti itu ya? Sering. Dan itu memang pure dari komunitasnya sendiri. Dari komunitas sendiri. Ada reward nggak dari manajemen terkait dengan, oh ternyata komunitas ini baik loh arahnya ke sini? Enggak, ini juga sih nggak dilihat juga kadang-kadang. Berarti untuk komunitas ya kita sendiri aja. Inisiatif untuk... sendiri. Jadi paling dari komunitas ya ngadain uang kas kayak gitu aja sih. Berarti sementara sampai sekarang komunitas mana yang punya? Tapi kadang justru malah sebaliknya ya. Justru kalau melihat komunitas itu sendiri, bagaimana caranya bisa apa ya? Kalau bisa dibilang tuh bisa terkondisikan aja gitu kan dengan kondisi-kondisi yang memang kira-kira nggak menyudutkan, dia bisa membatasi gitu. Oh gitu. Jadi dibikin alat lah ya melalui komunitas ini gitu. Jadi justru dimanfaatkan terkadang untuk manajemen sendiri bagaimana caranya untuk menekan suara-suara yang berisik ini, yang suara-suara yang mungkin menyatakan ditutupin aja lah. Ini ada komunitas yang oke nih. Ya justru yang terjadi yang saya lihat seperti itu Kak. Sejauh ini. Makanya kalau di Jakarta sih, kalau ngelihat media-media sosial, kalau ngelihat di luar daerah khususnya di Cirebon, di mana kemarin kan sempat ada ramai itu sampai kantornya sendiri di demo bahkan sampai ada anarkisme sendiri yang terjadi di itu kan wilayah. Ya kalau di Jakarta saya udah lihat di Jakarta mah udah aman. Maksudnya saya meskipun kondisi begini sendiri sekalipun, ya kita di sini sudah cukup dewasa lah kalau buat di udah Jakarta. Kondusif lah ya. Jadi udah mateng lah. Kalau di Jakarta itu coba kurang apalagi aplikasi yang nggak bisa di jalan di. Udah 5G semua. Maksudnya Maxim sendiri masuk. Ada beberapa wilayah daerah sendiri yang memang masih membatasi kan. Itu nggak boleh dioperasional di sini. Di sini masih bisa kita ini. Kita di sini udah. Kalau di Jakarta khususnya ya Kak. Kalau di daerah memang mungkin masih bisa lah untuk sedikit-sedikit digosok-gosok lah, masih bisa diprovokasikan gitu kan. Kalau di sini mah menurut saya udah cukup udah cukup dewasa kok. Masyarakatnya juga Jakarta. Nah sejauh ini last but not least pertanyaan saya, prospek yang akan Mas gali di dalam Gojek sejauh ini apa nih? Ataukah mungkin menurut Mas ya tadi mungkin kebijakannya perlu dikaji ulang lagi nih oleh pihak manajemen? Oke, nanti kita sampaikan nanti pihak manajemen. Ataukah mungkin profesi ojol ini yang Mas gelutin ini akan tetap berlanjut, ada atau tidak adanya perubahan dari regulasi ini? Untuk kedepannya gimana? Ketika regulasi ini diterima dengan baik ya alhamdulillah berarti nih gitu. Berarti didengar. Tapi kalaupun dari dalam regulasi ini tidak ada yang dirubah, ini bagaimana? Kalau saya lihat sih sini kalau untuk aplikasi online sih tetap akan berjalan gitu. Meskipun ya itu tadi dengan segala keluh kesahnya. Teriak-teriakan yang nggak didengarnya gitu pasti nggak akan didengar kita sama ini gitu. Ya entah, nggak tahu ya penyebabnya apa, saya juga bingung. Tapi masih akan terus menjadi. Walaupun yang tadi saya sampaikan harapannya sih ya biar membaik. Amin, ya kan. Itu aja sih dari saya gitu, khususnya nih driver nih. Nah ini untuk closing statement nih sore hari ini. Mungkin ada lagi yang mau diceritain buat teman-teman yang lain ya? Udah, itu ya kalau untuk teman-teman ya tetap semangat lah selalu. Nah ini adalah pesan-pesannya untuk teman-teman yang lagi on beat di luar sana yang sedang mencari rezeki melalui ojek online dari manapun aplikasinya yang berbasis online. Boleh sampaikan pesan-pesannya atau untuk saran-sarannya untuk pemerintah, mungkin untuk dari aplikasi yang tadi udah memang disampaikan panjang lebar, dan pesan untuk teman-temannya yang ada di jalan. Ya, kalau untuk teman-teman ya tetap semangat lah, tetap kita sebagaimana mestinya alaminya kita manusia lah. Kita harus tetap kalau bisa sebarin kebaikan, kebermanfaatan untuk kesemuanya, keseluruhan, ya kan? Itu kalau untuk ya tetap sehat lah buat teman-teman yang di jalan, karena saya
Ken saya juga tahu lah bagaimana perjuangan dan suka dukanya di lapangan kan gitu. Tetap semangat, sehat selalu, berkah, sehat semuanya. Amin, selalu. amin, amin. Ya kalau untuk pemerintah, aplikator itu kan memang yang dua ini yang memang udah di Demokan maksudnya yang udah jadi yang jadi ini saya lah maksudnya yang di bawah kita gitu kan. Pemegang kuasa sepenuhnya gitu ya. Saya harap bisa lebih bijak lah, bisa lebih adil, bisa lebih menyesuaikan lagi ke bawah, ke rekan-rekan driver. Itu aja sih. Sehingga juga nanti timbulnya juga kembali lagi penilaiannya juga baik kok untuk ya entah itu aplikator apapun gitu. Entah Gojek, Grabnya, kalau memang dari drivernya juga kelihatan sejahtera, kelihatan kemajuan ini kan kembali lagi sama aplikatornya itu sendiri dan pemerintahnya itu sendiri juga. Betul. Oke, dari Mas David ada tambahan? Ya harapannya sih kan warga Indonesia banyak kan ojol kan. Ya harusnya pemerintah yang ngedukung gitu kan. Apalagi sekarang kan lahan pekerjaan kan sulit kan. Betul. Nggak semua orang dapat kerjaan enak kan. Betul. Kadang yang kuliah pun ya nggak sesuai apa yang di jurusannya kan, malah jauh beda, Melenceng. iya kan, nggak sesuai, makanya kebanyakan jadi ya ojol gitu kan. Iya, sebagai batu loncatan. Harusnya pemerintah yang ngedukung gitu kan, karena bukan di Jakarta doang kan ojol kan banyak. Betul. Hampir seluruh Indonesia kan ada pasti. Yang nggak sesuai sama mata kuliahnya pasti larinya ke ojol. Iya. Iya kan? Karena untuk menutupin gapnya ya. Iya, karena kan ya lahan pekerjaan pun sulit gitu kan, nggak semua orang dapat kerjaan enak kan. Ya, ojol juga kan dari segala macam lapisan. Dia mau bajingan, mau pembunuh, mau ini juga diterima. Yang penting ada STNK, ada ini masuk udah SKTK. Harusnya sih dari yang aplikasi ya formal, kan? di ini aja sih dipilih gitu kan. Yang memang kerja paruh waktu gitu ya, terus yang memang bener-bener dari nyari duitnya dari ojol sepenuhnya ya dibagi harusnya. Kan banyak juga yang udah kerja ojol juga. Iya. Banyak. Ya kan? Oke. Ya harusnya pemerintah yang ngedukung juga sih. Jadi itu tadi pesan-pesannya dari gitu aja sih. dari para driver ojol kita nih, andalan kita yang ada di jalan. Untuk semuanya yang melihat video ini mungkin, jadi ini adalah sedikit suara. Sebenarnya saya percaya masih banyak lagi yang ingin disuarakan tentang bagaimana kisahnya di jalan dan juga keluh-keluhannya di jalan. Saya yakin pasti banyak banget yang ingin diutarakan. Ini hanya sebagian kecil dari suara mereka. Ya, saya juga makasih ya, maksudnya udah dikasih kesempatan buat sama-sama. Saya juga bisa dengar sekarang. Kalau cuma dengar di demo, saya cuma dengar dari TV. Nah kalau sekarang kalau saya malah di base camp aja itu, nggak ada yang cuman kayu-kayu doang, cuman ini doang. Udah sama teman-teman doang paling, ya udah cuman bisa nangis bareng, sedih bareng. Iya, ternyata mereka juga manusia gitu loh, yang punya keterbatasan, punya kelebihan dan juga mampu mengeluh. Tidak semuanya bisa disamaratakan dan tidak semuanya juga bisa kita anggap semuanya itu sama di mata manajemen ataupun pemerintahan gitu. Pasti ada beberapa lapisan yang memang menggantungkan kehidupannya di ojek online ini, termasuk mas-mas ini juga menggantungkan kehidupan di ojek online ini. Mungkin bahkan di luar sana ada yang menggantungkan seluruh hidupnya dari hasil ojek online, walaupun itu cuma sekali tarik doang. Nah jadi untuk manajemen ya didengarlah sedikitnya, mungkin ada kebijaksanaan dari manajemen dan juga dari pemerintahan, mohon untuk didukung dari semuanya. Ini ada ojek online ini sebagai profesi, dan untuk teman-teman ojek online yang sedang on beat di jalan, yang lagi semangat-semangatnya, jaga kesehatan. Nah untuk teman-teman semua yang di luar sana yang mungkin ketemu dengan mas-mas ini, disapa aja. Mereka nggak galak tuh ternyata. Mungkin ketutupan helm ya. Iya, bisa jadi. Mungkin lagi capek-capeknya, mungkin kemana mbak? Gitu kan kita ngerasa jutek, tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau ketemu Mas Mulyana, Mas David di jalan, oh mas saya lihat videonya di podcast ini loh, di podcast Guardian. Oh iya mbak, itu. Silakan disapa gratis. Disapa mas-masnya gratis, nggak mungkin nama masnya diajak foto juga. Nggak gigit juga, nggak digigit. Iya, nggak gigit juga. Jadi kalau ada ketemu di jalan, boleh disapa-sapa aja masnya ini. Dan untuk yang lainnya, mungkin next video kita akan sajikan lagi yang
lebih obrolan lagi lebih dalam. Dan Gojek ini juga Gojek dan Grab ini adalah aplikasi yang memang kita juga banyak menguntungkan, tapi ya kembali lagi ke drivernya, mereka juga perlu disejahteraan dan kita juga memang perlu mereka. Kita saling menguntungkan. Saling membutuhkan. Iya, simbiosis mutualisme. Betul. Oke, terima kasih Mas sudah hadir kasih. sore ini Terima di kasih sini. banyak ya. Udah berbagi pengalaman, Bersama sharing tim cerita, ya. Sharing cerita yang bahkan kalau mau nangis sebenarnya nangis tadi ya. Sore ini terima kasih atas ceritanya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya, bisa menjadi sebuah cerita baru untuk teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, salam sehat selalu untuk semuanya dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.